Sadar. Sugeng Rawo para pendengar setiap parampau film yang malas nonton berjam-jam dan lebih suka nonton alur cerita, balik lagi barengan gue Riris. Sebelum nonton videonya, gue mau kasih tahu kalau ini konten full spoiler. Nah, di kesempatan kali ini gue mau ngebahas film Korea yang gak kalah kerennya, yaitu The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini dibintangi oleh Jang Dong-soo yang diperankan oleh Ma Dong-suk, adalah seorang ketua geng Zeus. Seorang polisi bernama Jung Tae-suk yang diperankan oleh Kim Mo-yeol, dan Kang Yun atau seorang psikopat yang berhati iblis yang diperankan oleh Kim Sun-young. Film ini mengisahkan tentang seorang psikopat berhati iblis karena melakukan kasus pembunuhan berantai yang menjadi incaran ketua geng dan seorang polisi. Ya, daripada kita banyak cincong, mari kita ke alur ceritanya. Film ini berawal dari adanya sebuah kasus pembunuhan terhadap seseorang yang belum diketahui identitasnya. Kemudian ada seorang polisi bernama Tae-suk datang dan ingin menuntaskan kasus pembunuhan ini. Di sisi lain ada seorang ketua gangster bernama Jang Dong-soo yang sedang membahas sebuah peraturan dengan saingan bisnisnya. Setelah ia selesai membahas peraturan yang telah disepakati, Dong-soo ingin pulang sendiri dan meminta anak buahnya untuk tidak mengikutinya. Meski sudah dilarang oleh anak buahnya karena hujan yang sangat lebat, Dong-soo tetap ingin mengemudikan mobilnya sendiri. Singkat cerita, Dong-soo di jalan bertemu dengan seseorang yang berpura-pura menabrak mobilnya dan membuat Dong-soo harus keluar untuk mengecek kondisi mobilnya yang ditabrak tadi. Karena goresannya tidak parah, Dong-soo memintanya untuk pergi. Namun yang namanya psikopat, ia malah menikam perut Dong-soo dari belakang. Dan secara refleks, Dong-soo membalasnya dengan beberapa pukulan. Meski Dong-soo hampir kehabisan darah dari beberapa tikaman yang diberikan psikopat tersebut, ia mampu menikam balik dada psikopat yang membuat psikopat tersebut pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Dong-soo dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi selama 2 jam untuk menyelamatkan hidupnya. Di tempat lain, anak buah Dong-soo menyerang gangster lain. Mereka mengira bosnya diserang oleh gangster tersebut. Setelah Dong-soo sadar dari pasca operasi, dia didatangi oleh seorang polisi bernama Tae-suk. Ia meminta informasi kepada Dong-soo karena Tae-suk ini sangat ingin memecahkan kasus pembunuhan ini. Dan kebetulan Dong-soo adalah salah satu korban yang selamat. Namun di sini Dong-soo tidak ingin memberikan informasi dan ingin menangkapnya sendiri, yang membuat Tae-suk pergi meninggalkannya. Tiba-tiba anak buah Dong-soo mengatakan kalau penusukan ini tidak dilakukan oleh gangster lain. Scene berpindah di mana Tae-suk berada di parkiran mobil dan mencari informasi sendiri dengan memfoto mobil Dong-soo, yang ternyata Tae-suk mengetahui kalau psikopat tersebut menabrak menggunakan mobil berwarna putih. Di sisi lain, Dong-soo meminta anak buahnya untuk mencari pelakunya yang sesuai dengan sketsa yang diberikan Dong-soo. Di sisi lain, Tae-suk dan anak buahnya juga datang ke usaha milik Dong-soo dan melakukan kekacauan untuk memancing Dong-soo keluar. Suatu hari anak buah Dong-soo memberikan bukti berupa pisau yang mereka temukan di jalan raya. Singkat cerita, akhirnya Dong-soo dan Tae-suk duduk bersama dan bekerja sama dalam menangkap psikopat tersebut dengan bantuan beberapa alat bukti dari Dong-soo. Tetapi di balik kerjasama antara mereka berdua, ada rencana lain yang telah mereka rencanakan masing-masing, di mana Tae-suk setelah mendapatkan psikopat tersebut akan menangkap Dong-soo dan anak buahnya atas pembunuhan ketua gangster yang dilakukan Dong-soo. Dan Dong-soo akan menghabisi Tae-suk karena selalu menghambat bisnisnya tersebut. Di sisi lain, Tae-suk menyembunyikan hal ini kepada atasannya. Ia melakukan kerjasama ini secara diam-diam karena ia tahu atasannya akan melarangnya. Di samping itu, atasannya juga selalu membantu Dong-soo dalam bisnis kotornya. Singkat cerita, banyak persiapan yang dilakukan Tae-suk dan Dong-soo dalam menangkap psikopat tersebut. Mulai dari Dong-soo merencanakan seolah-olah psikopat telah membunuh ketua gangster yang telah menjadi saingannya tersebut dengan memanfaatkan alat bukti milik psikopat yang ditemukan kemarin. Di sisi lain, Tae-suk hampir saja menemukan psikopat tersebut berkat ada kasus penculikan dan penculikannya meminta tebusan
Dan yang menangani kasus tersebut adalah Tae-suk. Ia berencana menjebak pelaku dan menangkapnya. Tetapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Si Kopet telah mengetahui rencana Tae-suk. Dan Tae-suk pun berhasil melihat wajah si Kopet tersebut. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun Tae-suk dan kawan-kawannya tidak berhasil menangkap si Kopet tersebut dan si Kopet tersebut berhasil kabur. Setelah upayanya dalam pengejaran, akhirnya Tae-suk memiliki bukti-bukti mengenai si Kopet tersebut, mulai dari botol minuman yang telah digunakannya. Tetapi di sini permasalahannya adalah botol minumannya telah dibuang dan mau tak mau Tae-suk dan kawan-kawan mencari botol minuman tersebut di tempat sampah. Dan akhirnya setelah Tae-suk mengerahkan seluruh anggota forensik untuk menangani masalah botol minuman tersebut, Tae-suk mendapatkan hasil. Ia berhasil mendapatkan sidik jari dari si Kopet tersebut. Tak pakai lama, Tae-suk pun menemukan pemilik sidik jari tersebut atau si Kopet yang selama ini ia cari. Singkat cerita, Tae-suk berada di rumah si Kopet tersebut. Ia menemukan bukti-bukti yang lebih otentik lagi. Ia mendapatkan foto si Kopet yang kemudian ia sandingkan dengan sketsa gambar yang diberikan oleh Dongju. Akhirnya terpecahkanlah masalah si Kopet tersebut. Kemudian Dongsu dan Tae-suk mengatur rencana untuk menangkap si Kopet tersebut. Dongsu segera menyebar anak buahnya untuk menemukan si Kopet tersebut. Lalu di tempat Dongsu segera menyebar anak buahnya untuk menemukan si Kopet tersebut, mulai dari tempat penginapan, motel, hotel, bar, dan tempat karaoke. Mereka mencari dimanapun. 대경동을 중심으로 맡은 곳을 샅샅이 훑어 내 번화가 시장이나 대형 Scene berpindah di mana mereka sedang beristirahat setelah lelah mencari si Kopet. Tayangan televisi pun memperlihatkan sebuah kasus pembunuhan di dekat tempat mereka beristirahat. Dan korbannya adalah seorang siswi SMA yang sempat bertemu dengan Dongsu di sebuah halte bis. Terlihat dari payungnya yang diberikan Dongsu ketika hujan waktu itu. Setelah melihat berita itu, mereka segera mencari keberadaan si Kopet tersebut. Karena mereka yakin kalau si Kopet tersebut masih berada di kawasan di mana mereka berada sekarang. Berjam-jam mereka mencari, akhirnya mereka pun mendapatkan tempat tinggal si Kopet tersebut. Yang kebetulan si Kopet sedang berada di luar rumah. Kemudian sebagian ada yang berjaga di dalam rumah. Sebagian lagi menunggu di luar dan sebagian lagi menunggu di dalam mobil. Yang tibalah saat si Kopet itu melewati mobil polisi tersebut. Namun lagi-lagi si Kopet telah mengetahui kalau ia sedang diintai. Di sini aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya si Kopet hampir tertangkap oleh anak buah Dongsu. Namun sialnya anak buah Dongsu terbunuh oleh si Kopet tersebut. Melihat anak buahnya terluka, Dongsu pun mengejar si Kopet hingga di tempat karaoke. Si Kopet berusaha bersembunyi di sebuah bilik dengan menyekap seorang wanita yang berada di tempat karaoke tersebut. Karena Dongsu mengetahuinya, si Kopet langsung dihajar habis-habisan oleh Dongsu. 이제 이 새끼 내 거다. 어디? Dan langsung dibawa ke markas Dongsu untuk dieksekusi. 사람 목숨 가지고 노니까 어디다 대고 칼질이야 이 존말. Namun tiba-tiba Tae-suk datang dengan menabrakkan mobilnya hingga membuat berantakan rencana Dongsu. Scene berpindah di mana si Kopet sedang diadili di pengadilan. Namun karena bukti yang tidak kuat serta si Kopet tidak mengetahui akan pembunuhan yang dilakukannya,
Sampai akhirnya Dongsu menjadi saksi di persidangan yang membuat psikopat pun dipenjara. Jadi guys, kenapa Dongsu tiba-tiba mau menjadi saksi di persidangan? Karena di scene sebelumnya kalau salah satu anak buahnya mati saat menangkap psikopat tersebut. Nah, kesaksian Dongsu ini bisa memberatkan psikopat tersebut menjebloskan ke penjara. Sedangkan Dongsu akan dipenjara juga atas pembunuhan yang dilakukan terhadap ketua gangster saingannya tadi. Tapi Dongsu meminta untuk diletakkan di penjara yang sama dengan psikopat tersebut. Dan kesempatan di penjara itulah yang dimanfaatkan Dongsu untuk membalas dendamnya. Karena hukum di penjara tidak berlaku. Jadi Dongsu bebas untuk melakukan apa saja dengan psikopat tersebut. Singkat cerita, di hari berikutnya ada sebuah mobil yang datang dan semua tahanan pun memberi hormat dan sudah diketahui kalau itu adalah Dongsu. Scene ditutup dengan Dongsu menghampiri psikopat tersebut saat sedang mandi dan ditutup senyuman ketakutan dari psikopat. Nah, itu dia guys, film dari The Gangster, The Cop, The Devil. Sangat menggantung bukan? Karena di ending ceritanya nggak dijelaskan apa yang dilakukan Dongsu terhadap psikopat tersebut. Apakah bermain catur atau bisa jadi diajak ngibah bareng. Tapi gue yakin kalau Dongsu akan menghajar psikopat sampai sekarat. Nah, buat kalian terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, juga subscribe biar nggak ketinggalan keseruan alur ceritanya selanjutnya. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.